Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sesi question and answer ya. Jadi setelah kita menyaksikan dua sesi pembahasan tentang membuat soal higher order thinking skill, mari kita membahas beberapa pertanyaan dan juga jawaban yang saya ambil dari sumbernya tim Puslit Pendidikan 2019 ya. Apakah LOTS itu tidak diperlukan? Ya, pertanyaan itu sering diungkap ya. Tentu saja LOTS itu tetap diperlukan. Jadi kita tidak boleh menganggap bahwa kalau begitu peserta didik harus kita berikan soal-soal yang berdimensi higher order thinking skill saja. Tentu tidak ya. Tentu tidak, karena syarat dasar untuk bisa berpikir pada tingkat tinggi tentu membutuhkan proses berpikir yang hasilnya adalah dari berpikir tingkat rendah. Artinya pengembangan soal yang mengarah kepada HOT itu adalah kita jangan hanya berhenti pada soal mengingat dan memahami saja, itu nggak cukup. Tentu kita harus bergerak ya agar bisa mengembangkan satu keterampilan di mana peserta didik itu kan ketika dia dalam menghadapi permasalahan tidak selalu dapat diselesaikan dengan proses berpikir tingkat rendah ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Pertanyaan kedua, apakah penilaian HOTS mempunyai dampak positif pada peserta didik? Nah, ya ini adalah pertanyaan yang juga sering ya terlontar ya. Dan ini karena kan ada harapan bahwa proses berpikir peserta didik harusnya makin baik lah ya, atau setidaknya bisa dilihat dengan kemampuan berpikir kritisnya. Ya, penelitian menunjukkan ini dapat meningkatkan motivasi dan kompetensi peserta didik. Di awal saya juga menyampaikan ya, soal HOTS itu kan salah satunya dimensinya adalah memiliki stimulus ataupun konteks soal yang relevan ataupun update pada keadaan isu-isu yang hari ini berkembang. Nah, ini tentu akan lebih memotivasi peserta didik untuk menyelesaikan soal itu karena kan ada rasa ingin tahu begitu ya. Dan tentu ini akan meningkatkan kompetensi. Tadi di contoh yang sudah saya sampaikan, ada soal-soal yang mengarah kepada berpikir tingkat tinggi, salah satunya adalah peserta didik itu menyusun prediksi ya, memprediksi. Kemampuan memprediksi itu akan mengarahkan kepada kemampuan berhipotesis. Jadi tentu saja kemampuan ini proses bernalar itu akan semakin baik ya, seperti itu. Nah, dalam pembelajaran peserta didik dinilai dengan HOTS menggunakan pendekatan belajar yang menyeluruh dan bermakna, bukan hanya dengan menghafal. Saya termasuk orang yang sangat sependapat ya, sangat setuju bahwa antara pembelajaran dan assessment itu adalah dua hal yang tidak bisa kita lupakan. Artinya tidak bisa kita ambil salah satu. Ibarat koin, dia ada di sisi yang sebelah bersebelahan, tetapi tentu koin itu akan berguna dan ada artinya ketika dia memang bersama. Artinya ketika kita fokus pada assessment, jangan lupakan bahwa dalam proses pembelajaran pun harus berorientasi kepada proses pembelajaran yang berdimensi kepada berpikir tingkat tinggi. Jadi ibaratnya ketika kita membelajarkan peserta didik pada proses-proses berinquiry, maka assessment-nya juga harus menyesuaikan. Jangan tes menjadi satu-satunya assessment yang bisa mengukur pencapaian kompetensi peserta didik yang ternyata pembelajarannya itu sudah sangat bagus mengembangkan berpikir tingkat tinggi ya, seperti itu. Kita lanjutkan yang ketiga, instrumen apa yang sering digunakan untuk menilai HOTS? Ya, tadi saya sudah contohkan ada pilihan ganda, esai, isian, bahkan unjuk kerja ya, seperti itu. Apakah soal HOTS pasti sulit? Oh, tidak. Ya, soal HOTS tidak selalu sulit. Bahkan soal yang berdimensi ingatan kadang-kadang itu menjadi soal yang sulit dijawab oleh peserta didik karena ya tidak ingat ya. Jadi soal yang dikatakan sulit itu kalau peserta didik yang menjawab sedikit yang benar atau proporsi peserta yang menjawab benar itu rendah. Nah, suatu soal dapat menjadi sulit tetapi tidak mengukur HOTS ketika yang ditanyakan fakta yang menuntut ingatan ya. Itu salah satu penguatannya. Kita lanjutkan. Ya. Oke, kita sebentar. Kita lanjut ke sini. Apakah ciri soal HOTS? Ya,
Tadi saya sudah sampaikan juga di awal materi bahwa ada pengantar soal stimulus ya seperti teks, grafik ataupun tabel sebagai bahan peserta didik untuk berpikir. Ya, itu perbedaan yang nyata. Yang kedua adalah konteks atau masalah baru yang dapat membuat peserta didik itu berpikir, tidak dapat menjawab hanya mendasarkan pada ingatan. Salah satu contoh bagaimana kelelawar ya yang tadi disajikan pada contoh soal IPA di jenjang SMP begitu ya, yang punya peranan dalam proses penyerbukan bunga di tanaman durian, dan ternyata ketika jumlah dari kelelawar itu atau populasi kelelawar menurun, dan ternyata itu berpengaruh terhadap apa? Terhadap jumlah produksi panen dari pohon durian tersebut. Nah, pertanyaan yang dimunculkan ataupun prediksi ini kan tentu harus berorientasi kepada stimulus ataupun konteks. Jadi tidak hanya mengandalkan kepada ingatan, ya seperti itu. Kemudian, oke, baik, ini adalah referensinya. Tentu saja besar harapan saya mudah-mudahan Anda semua dapat memahaminya dengan baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.